Wajita khusyuk. Khusyuk. Ya. Nah, nanti ada. Wis nek didongengin nabi-nabi mesti diseliut-seliut. Nah, enggak, tapi ini serius Mbak Cita. Karena mereka merasa baru kali ini aku mendapat cerita selengkap ini. Masya Allah. Di pengajian Yasmin. Dan ini harus diceritakan, dalam Quran ada, di hadis juga ada. Dihanyutkan ke Sungai Nil. Nah insya Allah nanti saya sudah booking tanggal 4 itu, saya nginep di Hotel Grand Nil, bintang 5, karena apa? Itu hotel permukaan Sungai Nil. Jadi setiap kali sarapan, itu view-nya adalah Sungai Nil. Dan mengingatkan kita, disinilah dulu Nabi Musa alaihissalam waktu bayi dihanyutkan oleh ibunya, karena ketakutan dibunuh oleh Fir'aun. Masya Allah. Makanya kalau kesana itu senang Bunda, Masya Allah. Nanti kan ada khusus yang Yasmin ini, yang ke Mesir itu Bunda, itu saya akan mengajak mungkin dengan cukup menyiapkan dana 2.500.000 saja. 2.500.000 DP-nya. untuk cicilan yang pertama. Atau begini Ustadz, 2.500.000 kita ketemunya di Sungai Nil. Ya. Ibu boleh naik perahu dari Kalimir sini atau dari Kaliporong. Dari Kalimas. Ya. Nah, akhirnya apa? Hanyut Ibu. Dan Masya Allah, atas izin Allah, laki-laki bayi ini, yang turunan Israel namanya Musa itu, hanyutnya di istana Fir'aun. Niku nek cara logika, iki apa ulo marani gepuk. Wong pengumuman sayembara setiap anak lahir laki-laki dibunuh kok. Ini malah nyangkut di situ. Dan pada saat itu Fir'aun ada di sana. Diambil bayi, ditelok, lu lanang. Kan kelihatan kalau laki sama perempuan. Kelihatan Bu. Lu lanang. Iya ya Ustadz, lanang. Langsung. Baunya itu loh, baunya itu tahu. Makanya kan ada beberapa suku itu yang dia dengan pencium, oh tahu ini Madura, oh tahu ini Jawa, oh tahu ini Batak, oh tahu ini Dayak, itu ada. Dulu sudah tahu, Fir'aun itu tahu kalau ini Israel ini. Langsung diangkat, ambil pedang. Nah Asia ini datang. La taqtuluhu asa ayyan fa'ana au natakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Gak usah amin Bunda, gak usah amin. Kali tono sing amin iku mau aku krungu. Angger ngomong bahasa Arab loh diwar amini. Jangan dibunuh suamiku, la taqtulu asa ayyan fa'ana. Anak ini pasti bermanfaat. Lihat lucu ganteng, jangan dibunuh. Padahal Fir'aun itu orang yang diktator, tegas. Dia tidak mungkin akan memakan ludahnya sendiri. Wes diumumno bakal dipateni loh Bu. Hanya karena seorang istri. La taqtuluh, jangan dibunuh. Nurut nang sing wedok. Kaget Ustaz. Sing getak kaget, sing digetak kaget pisan nih. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa Fir'aun cintanya luar biasa kepada Asia. Nurut ya Ustaz ya. Nurut. Tapi memang Fir'aun ini kan, kenapa kok sampai gak disebut nama Ibu? Ya supaya kita gak terlalu fanatik. Tapi memang Allah dalam Quran, urusan ibroh atau pelajaran dari manusia, itu tidak diambil nama, tapi diambil karakter. Makanya mungkin sekarang ini Fir'aun boleh mati, mati kalusen, bongko. Tapi karakter Fir'aun itu muncul terus Bu. Di era ke era, di periode ke periode, sing jenenge Fir'aun, jenenge gak Fir'aun Bu. Paijo. Iya, yes. Pokoknya yes Paijo, Paimin, macam-macam. Namanya bukan tapi karakternya kayak Fir'aun. Salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan siapa orang yang paling laknat itu, atau suami siapa yang paling laknat itu. Sahabat menjawab Allah dan Rasul yang tahu. Rasul menjawab dialah Fir'aun. Kenapa ya Rasulullah? Karena Rasulullah membahas masalah rumah tangga. Karena Fir'aun itu setiap siangnya itu memukuli istrinya, malamnya mengumpuli istrinya. Siangnya dipukuli dulu, malamnya dikumpuli. Ternyata ada beberapa ibu-ibu yang datang ke saya Mbak Cita di Masjid Al-Akbar itu curhat masalah ini. Ustadz, gak tahu suami saya itu kalau siang marah-marah mukuli saya, malam ngumpuli saya. Dalam hati, Fir'aun urip mana tiba. Ya, ini karakter. Itu menunjukkan bahwa apa? Fir'aun cinta kepada istrinya Asia ini. Kalau nggak cinta Bu, dia akan memegang prinsip dibunuh itu bayi.
Makanya kadang-kadang kalau suami cinta kepada istrinya, Masya Allah, kabeh dituruti, kabeh dikekno. Suami ngelakoni apa, ngongkon apa, bojo dituruti kabeh. Kadang-kadang ngongkon korupsi dituruti. Pokoknya papa kudu korupsi. Saking cintanya kepada istri, dituruti korupsi ini. Makanya saya minta kepada bunda-bunda Yasmin ini, jadilah istri yang menjadi mentor dan memberikan efek kebaikan kepada suami. Kontrol. Betul. Ya? Berikan kontrol. Berikan kontrol. Sehingga tuwe untuk aja melok. Saya kalau tak guyu pun ya. Tetap bersama dengan Ustadz Zaki Uki dalam ngaji Yasmin. Guyunya sudah, Ustadz? Udah. Makanya ada mimpi yang bisa ditakwil. Dan walaupun ditahan sekalipun pun tidak bisa, tetap terjadi. Ya sama. Jadi seperti takdir bahwa nanti yang bakal menghancurkan kerajaan Fir'aun itu Musa. Bagaimanapun Fir'aun itu menghalang-halanginya, menghindarinya, tetap akan datang. Jadi takdir itu Bu, kalau sudah ditakdirkan itu, dan kita tahu misalkan semakin kita menghindar, semakin kita mendekati takdir itu. Seperti ya Fir'aun ini. Nah, terus bagaimana keimanan Asia ini? Ternyata Asia ini keimanannya terinspirasi dari seorang perempuan. Yang perempuan ini budaknya Fir'aun. Namanya Masyitoh. Jadi Masyitoh itu punya anak kecil banyak Bu. Ada yang mengatakan 5, ada yang makan 7. Semua nerecel-nerecel. Jadi kalau melahirkan itu langsung kembar. Jadi masih muda. Ya kira-kira usianya 25 sampai 30-an lah. Dan dia ini tugasnya adalah menjadi tukang sisir rambut dari putri-putri Fir'aun. Suatu ketika nyisiri salah satu putrinya Fir'aun, itu sisirnya jatuh. Dia menyebut nama Allah dan dia melaknat orang-orang yang ingkar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Terus dia mengatakan, sungguh laknat orang yang durhaka kepada Allah. Itu didengar oleh putrinya Fir'aun yang lagi disisiri. Disisiri itu kalau dalam bahasa Inggrisnya disureni. Kalau bahasa Nganjuknya dijongkasi. Terus katanya putrinya, loh apa yang kamu sebut? Allah, Rob. Loh berarti ada Tuhan selain bapakku. Karena setiap kali Fir'aun itu mengucapkan, selalu dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Kepada anaknya, Tuhanmu adalah aku. Kepada budak-budaknya, Tuhanmu adalah aku. Kepada siapapun pasukannya, Tuhanmu adalah aku. Loh berarti kamu ada Tuhan lagi selain ayah. Tak kandakno bapak kon. Kandakno. Niku nek Firaune teko Sukodono. Sidoarjo. Ngoten niku bahasane. Nah. Akhirnya dilaporkan. Dipanggil lah Masyitoh ini, singkat cerita Ibu sekalian. Dan ditanya, benarkah kamu mengatakan bahwa ada Tuhan selain aku? Iya. Tuhanku adalah Allah. Dan Allah tidak hanya Tuhanku. Allah adalah Tuhanmu. Rabbi wa Rabbukum. Marah. Saya kasih waktu besok. Saya panggil lagi kamu. Kalau kamu tidak berubah, maka kamu akan aku siksa. Besoknya ketemu lagi ditanya, gimana ada perubahan enggak? Tuhanmu siapa? Nah, Fir'aun berharap dia mengatakan Tuhannya Fir'aun, ternyata tidak. Rabbi, Allahu Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku adalah Allah dan juga itu Tuhanmu. Disiksa Bu, dicekik, dipukul macam-macam. Besoknya lagi, kalau ada perubahan, aku akan lepaskan penyiksaan ini. Kalau tidak, tak siksa kamu. Ternyata besok masih bertahan, kekeh dengan pendirian. Ini prinsip akidah. Tidak goyah walaupun disiksa. Mantap. Tidak goyah walaupun disiksa. Saya tadi mau gitu tapi sungkan Ustaz. Goyah. Ininya loh, panggungnya ikut goyah. Masya Allah Bu. Ternyata penyiksaan itu dia. Kalau kamu tetap kekeh dengan pendirianmu, aku akan bunuh anak-anakmu satu persatu.
3 anaknya yang pertama disembelih di depan Masyidah. 3 anaknya disembelih oleh Fir'aun di depan Masyidah. Tapi apa Bu? Allah tampakkan kebesarannya. Anak yang sudah mati ini iso ngomong. Katanya, Ibu. Santai saja Bu, gitu ya Ustaz. Iya. Menghibur kan? Bu, santai. Santuy, santuy. Aku sudah mendapatkan berita dari Allah. Kalau ibu nanti masuk surga. Dan kita akan ketemu di surga. 3 anak-anaknya ketemu. Berkata seperti itu. Makanya dia melihat surga. Yang pada akhirnya terakhir. Karena dia tetap kekeh dengan pendiriannya itu. Dia dimasukkan ke dalam tungku api. Dengan minyak yang menyala-nyala. Disitulah Asia melihat betapa ada seorang perempuan. Yang kokoh dalam akidah, kokoh dalam keimanan. Disitulah dia bersyahadat, kemudian yakin bahwa Tuhan itu Allah. Dari situlah mulai Asia beriman. Nah, sekarang penyiksaannya itu dirubah lagi kepada istrinya ini. Apa yang kemudian dibaca oleh Asia di dalam Al-Quran yang terkenal itu, ya Allah tidak apa-apa. Aku punya suami seperti ini, mboten napa-napa ya Rob. Yang penting gantikan istana di surga. Gantikan istana di Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, aku rela dengan suami yang seperti ini. Tapi tolong selamatkan imanku ya Allah dari rongrongan Fir'aun ini dan gantikan di surga. Makanya Allah menggambarkan Asia ini menjadi wanita panutan surga. Yang bersuamikan orang-orang yang kafir, orang-orang yang buruk. Nah, sehingga Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadis, seorang istri yang sabar menghadapi suami, akhlak suaminya, maka nanti akan masuk surga. Sama dengan surganya Asia. Masya Allah. Jadi sedaya nggih sing duwe bojo kaya ngono, aku gak nyebut sapa tapi ketok wajahe. Sabar Bu. Sama nanti itu dimasukkan Allah di surga satu klaster dengan surganya Ibu Asia. Kalau sudah begitu nanti kan ketemu Bu. Sudah tahu kan pernah ngaji di sini. Sama sopo? Bu Asia kan kelihatan. Bu Asia itu di atas kayak gasibu Mbak Cita, wong wayu, dukur, bangir ngono. Iki Bu Asia paling. Sampean parane. Bu Asia. Kok seje ambek jamaah Yasmin gitu maksudnya Ustaz? Sampean sinten? Itu bahasa Arab Bu di surga, nanti kan bahasa Arab semua. Assalamualaikum Bu Asia, kaifa haluki? Alhamdulillah. Man anti? Jenengan sinten? Ana uhibbu ilaika. Ana kadzalik. Masyaallah. Aku juga. I love you too kan gitu. Ana jamaah Yasmin Bu Asia. Masya Allah. Hal ta'rif anni? Apakah kamu mengenal aku? Naam, araftuki jiddan. Aku sangat mengenalmu sungguh-sungguh. Min aina araf? Min aina? Oke. Alangkah bahagianya Bu. Nah, bahagianya orang surga itu kan 2. 1, bahagia masuk surga. Yang kedua, bahagia bertemu idolanya di surga. Dan Asia ini idola. Masya Allah. Ternyata orang-orang seperti Asia ini banyak sekarang bermunculan. Asia modern. Yang mereka sabar menghadapi suami yang zalim. Yang tetap menjaga keimanan dan akidahnya. Yang tetap istiqomah dengan ibadahnya. Walaupun dikuyo-kuyo sama suaminya. Inspirasinya adalah Asia binti Mazahib. Masya Allah. Masya Allah. Jadi suami-suami panjenengan itu mengizinkan panjenengan ke sini itu bukan tanpa maksud. Supaya panjenengan jadi perempuan solihah. Betul. Sehingga bisa menerima suami apa adanya.